Halo, masih bersama saya Aleam Sebara dalam MA 1101 Matematika 1A. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai metode kulit tabung. Mari kita saksikan bersama-sama. Oke, kita akan mengambil inspirasi dari sepotong bawang. Kenapa bawang? Apa yang kita amati dari bawang ini? Oke, kita lihat bahwa ini ketika bawang ini dipotong, terlihat bahwa di dalamnya ini terdiri dari lapisan-lapisan. Ada lapisan yang paling luar, kemudian lebih dalam, dan seterusnya. Nah, si ide ini akan kita pergunakan. Jadi, caranya adalah kita akan memotong-motong bendanya dengan cara seperti kulit bawang ini. Ya. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita lihat. Oke, misalkan kita punya objek benda seperti ini. Ya. Ini terdiri dari beberapa lapisan, seperti halnya lapisan bawang yang tadi kita lihat. Ya. Nah, sekarang kita ingin memahami satu lapis ini bagaimana cara kita menghitung volumenya. Kalau kita tahu bagaimana cara menghitung volume untuk satu lapis, maka untuk volume keseluruhan benda ini akan kita hitung dengan cara menjumlahkan volume-volume dari setiap lapisan. Ya. Nah, sekarang akan kita tinjau salah satu lapisnya. Katakanlah kita lihat lapisan yang paling luar ini. Kita akan mencoba untuk menghitung volumenya. Oke, misalkan si lapisan ini sangat-sangat tipis sehingga tebal dari lapisannya ini ya tipis banget ya. Sehingga jarak dari titik pusat ke ujung ataupun ke ujung yang satunya lagi itu nggak terlalu beda, dan kita bisa asumsikan bahwa jaraknya dari pusat ke ujung adalah R. Nah, kemudian si tipisnya ini, si tebalnya ini kita misalkan sebagai delta R. Nah, dalam situasi seperti ini, bagaimana kita menghitung volume satu elemen, satu lapis yang tipis ini? Nah, caranya kita akan potong si silinder yang kosong ini, kita potong pada garis yang terputus-putus ini. Kemudian kita akan buka. Ya, kita buka, kemudian kita bentangkan. Kita bentangkan seperti ini. Nah, kalau kita bentangkan seperti ini, maka panjang dari balok ini, dia berkorespondensi dengan keliling dari lingkaran yang ini. Ya, keliling dari lingkaran ini. Karena tadi jari-jarinya adalah R, maka kelilingnya berapa? Kelilingnya adalah 2πr. Jadi, panjang ini adalah 2πr. Kemudian tebalnya adalah delta R. Kemudian kita misalkan ini tingginya adalah T. Nah, kalau ini kita tinjau sebagai balok, maka untuk menghitung volume balok tinggal kita lakukan panjang kali lebar dikali tinggi. Jadi 2πr dikali delta R dikali dengan T. Itulah volume satu lapis tipis. Ya. Nah, sekarang kita akan coba terapkan pengamatan ini untuk menghitung volume suatu benda putar. Ya. Metode ini karena bentuknya adalah menyerupai kulit tabung, sering juga disebut sebagai metode kulit tabung. Oke, katakanlah kita ingin menghitung volume dari sebuah kerucut. Si kerucut ini bisa kita tinjau sebagai objek atau benda pejal yang kita dapatkan dengan cara memutar daerah yang berwarna biru ini. Katakanlah si kerucutnya ini alasnya punya jari-jari R, kemudian dia tingginya adalah H. Ya, nah kita ingin mencoba menghitung volume kerucut dengan alas R dan tinggi H. Nah, Anda sudah tahu formula dari sejak SD mungkin ya. Volume kerucut itu apa? Sepertiga luas alas kali tinggi. Alasnya berbentuk lingkaran, jadi sepertiga πr kuadrat H. Nah, kita ingin verifikasi dengan integral bahwa rumus yang kita dapatkan dulu itu ya ada alasannya. Ya, mari kita lihat. Oke. Nah, kita potong-potong dengan cara mendatar, ya. Dengan cara mendatar seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita akan putar. Tadinya kan kita akan memutar daerah yang biru ini ya. Nah, maka untuk memahami apa atau volume dari keseluruhan ketika diputar, kita cukup menganalisis untuk satu potong ketika diputar hasilnya seperti apa. Nah, kalau potongan ini diputar,
maka kita akan dapatkan sebuah kulit tabung seperti yang tadi kita hitung volumenya. Untuk menghitung volume kulit tabung ini, kita perlukan apa? Jari-jari dan tingginya. Ya, dalam hal ini jarak dari sini ke sini. Nah, jari-jarinya apa? Jari-jarinya kalau kita misalkan si elemen yang biru tua ini berjarak Y dari sumbu X, maka jari-jarinya adalah Y. Bagaimana dengan tingginya atau panjang ke sini? Ini sama dengan panjang elemen yang biru ini. Nah, ini si garis ini itu punya kemiringan, ini kan tadi ini H ke atas R. Jadi kemiringannya adalah R per H. Kalau Anda hitung dengan teliti, ini persamaan garisnya Y sama dengan R per H X. Atau bisa dituliskan sebagai X sama dengan H per R Y. Nah, ini X itu kan menyatakan jarak horizontal. Ini menunjukkan apa? Berarti ketika tingginya Y, jarak dari sini ke sini adalah H per R dikali Y. Jarak dari sini ke situ. Berarti si elemen yang birunya adalah H dikurangi ini. Atau H ini dikurangi dengan H per R dikali Y. Ya. Nah, berarti si volume satu kulit ini berapa? Ingat, tadi kita potong. Ya, jadinya 2pi jari-jarinya Y. Jadi 2pi Y. Kemudian dikali dengan panjang ini. Tinggi dari si kulit tabung ini. Tingginya tadi adalah H dikurangi H per R kali Y. Jadi satu kulit yang ini volumenya adalah ini. Ya. Nah, sehingga kalau kita hitung volume keseluruhannya dengan integral, dia akan menyerupai ekspresi ini. Jadi volumenya adalah integral dari ekspresi yang serupa dengan delta Y-nya diganti dengan YY, dengan DY. Kemudian kita perlu integralkan dari 0 sampai R. Kenapa dari 0 sampai R? Karena elemen-elemen horizontal yang seperti ini tuh kita peroleh dari mana ke mana? Dari Y yang paling rendah, yakni Y sama dengan 0, sampai Y yang paling tinggi. Karena ini tadi panjangnya R, berarti Y tertingginya itu adalah ketika Y-nya sama dengan R. Dengan demikian kita integralkan dari 0 sampai R. Nah, kalau dihitung, maka hasilnya sepertiga pi R kuadrat H, persis seperti yang kita harapkan. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Kita misalkan ingin menghitung volume benda putar yang dihasilkan dari memutar terhadap sumbu Y, daerah tertutup yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan X kuadrat, dan parabola Y sama dengan 2 min X kuadrat, dan sumbu Y. Kalau kita gambarkan, ini Y sama dengan 2 min X kuadrat, ini Y sama dengan X kuadrat, dan ini sumbu Y. Jadi kita punya daerah yang ini, kemudian kita mau putar terhadap sumbu Y. Nah, kalau kita ingin menggunakan kulit tabung, maka yang kita lakukan adalah kita harus memotong-motong daerahnya sejajar dengan sumbu putar. Jadi karena sumbu putarnya adalah sumbu Y, kita potong secara vertikal, secara tegak. Ya, kita potong secara tegak seperti ini. Oke. Kemudian untuk menghitung volumenya, kita hitung dulu volume satu elemen ini. Nah, kita bayangkan apa yang kita dapatkan kalau kita memutar satu buah elemen yang biru ini. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, untuk menghitung volumenya, kita perlu jari-jarinya. Jari-jarinya adalah X. Ya. Kemudian tingginya adalah kurva atas dikurangi kurva bawah. Jadi satu elemen volume ini, volumenya berapa? 2pi jari-jari, 2pi X, dikali dengan ini 2 min X kuadrat dikurangi dengan X kuadrat. Seperti ini. Oke. Nah, volume yang sesungguhnya, gimana cara menghitungnya? Kita tinggal integralkan ekspresi ini, kemudian integralnya dari berapa sampai berapa? Kita punya elemen yang seperti ini mulai dari X yang paling kiri, yakni X sama dengan 0, sampai ini, X sama dengan 1. Jadi ini dicari saja titik potongnya. Bisa diselesaikan dan X-nya sama dengan 1. Jadi integral dari 0 sampai 1, 2πx dikali 2 min 2x kuadrat dx. Ya, 4pi-nya kita keluarkan, kita tinggal mengintegralkan x kurang x pangkat 3. Yang ini integralnya setengah x kuadrat, yang ini integralnya seperempat x pangkat 4. Substitusikan 1 dan 0, kita dapatkan hasilnya adalah
P. Jadi volumenya adalah P. Oke, demikian saja penjelasan tentang metode kulit tabung. Untuk lebih memahami bagaimana metode ini dilakukan, silakan Anda coba kerjakan soal-soal latihan berikut. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Salam.